Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhatus Solihah dari Bimba Cibuaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video yang ketiga. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum metode Bimba yang saya pahami adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode di Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Kemudian yang nomor 2, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Karena proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya. Itu jawaban dari saya. Kemudian yang nomor 3, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Jawabannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Sudah begitu aja. Nomor 4, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasik. Kemudian yang nomor 5, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Itu kalau belajar dilakukan dengan cara menyenangkan atau fun learning, pasti anak akan bahagia dalam belajarnya. Kemudian nomor 6, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Metode Bimba yaitu fun learning, small system, individual system pasti akan tumbuh dengan sendirinya keinginan kepada si anak itu untuk belajar atau disebut minat belajar dan tanpa ada paksaan. Kemudian yang nomor 7, di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa yang harus dicapai terlebih dahulu yaitu fun learning? Karena dengan belajar yang menyenangkan, pasti anak akan tumbuh minat belajarnya tanpa harus dipaksa. Kemudian nomor 8, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah. Contohnya seperti kita ya, ibu rumah tangga, contohnya hobi atau senang atau minat memasak. Awalnya kita tidak bisa memasak, tapi ketika kita mencoba untuk memulainya dan kemudian bisa dan mampu terhadap memasak, maka ia akan semakin siap untuk mencoba memasak menu yang baru. Kemudian nomor 9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba baik di Bimba AIWO maupun di keluarga. Cerita pengalaman ya sangat menyenangkan dan membuat kita semakin terus ingin belajar. Kemudian nomor 10, ada dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba AIWO tidak memahami metode Bimba. Kalau jika relawan Bimba tidak memahami metode belajar Bimba, pasti akan stres ya, akan bingung dan pasti akan lebih mementingkan kemampuan si anaknya dibanding menumbuhkan minat untuk belajarnya. Sekian jawaban dari pertanyaan tugas video yang ketiga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.